友情だよな。 Film diawali dengan memperlihatkan dua siswa yang sedang memperhatikan gadis-gadis yang sedang main di pantai. Ternyata mereka adalah Onizuka dan Ryuji yang sedang bingung antara memilih surga atau neraka. Mereka pun memutuskan untuk memilih surga, tapi para gadis justru takut saat melihat style mereka yang seperti anak berandalan dan memancing amarah dari seorang yakuza yang sedang berselancar. Yakuza itu pun mengejar Onizuka dan Ryuji yang membuat mereka harus kembali ke neraka, yaitu dunia premanisme yang telah membesarkan nama mereka dengan julukan Onibaku atau iblis penghancur. Shin pun pindah ke sekolah usahawan. Onizuka dan Ryuji dikejutkan dengan pengumuman di mading yang memberitahukan jika mereka telah dikeluarkan dari sekolahan. Para murid pun merasa pesimis karena kehilangan sosok Onibaku di sekolahan mereka. Tapi Onizuka dan Ryuji memberikan semangat kepada mereka dan pergi dari sana. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi ke barbershop untuk mengubah gaya rambut mereka dan ternyata soal pengeluaran mereka dari sekolah saunan hanya rencana mereka agar bisa mencari cinta sejati karena Onizuka dan Ryuji masih perjaka ting-ting. Mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja di hotel agar bisa dekat dengan para gadis dan setelah mendapatkan target, Onizuka dan Ryuji justru mendapatkan masalah. Ternyata kedua gadis itu telah mempunyai pacar bule dan karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris, Onizuka dan Ryuji pun dilempar oleh kedua bule itu ke kolam renang. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun mencoba keberuntungannya di klub malam tempat mereka bekerja. Saat mereka melihat indahnya surga, tiba-tiba dua bidadari melintas di depan mereka. Tapi kedua bidadari yang bernama Ayumi dan Mariko diganggu oleh beberapa berandalan. Onizuka dan Ryuji pun membela mereka dan mengajak para berandalan untuk berkelahi di luar. Awalnya Ryuji dan Onizuka dibantai oleh ketua berandalan, tapi karena ingin mendapatkan perhatian dari kedua gadis tersebut, mereka pun dapat menghajar para berandalan. Singkat cerita, Onizuka dan Ryuji mendapatkan perhatian dari Ayumi dan Mariko. Saat ditanya mengenai keseran mereka, Ayumi dan Mariko mengatakan jika mereka adalah mahasiswa dari Tokyo, dan saat ditanya balik, Onizuka dan Ryuji justru mengaku sebagai mahasiswa fakultas kedokteran. Masing-masing pihak pun menyusun rencana agar bisa mengencani satu sama lainnya. Onizuka memberikan fiesta kepada Ryuji dan di sini tampak Ryuji belum pernah melakukan pengencrotan sama sekali. Sementara itu, Mariko merencanakan akan mengajak Onizuka ke kolam renang agar Ayumi dan Ryuji bisa berduaan di kamar hotel. Ternyata tidak hanya Vesta, Onizuka juga sudah menyiapkan permen agar saat mereka melakukan gelut mulut bisa semakin percaya diri. Dan tibalah waktunya Ryuji untuk melepaskan keperjakaannya dengan diiringi lagu yang saya sendiri belum tahu apakah terkena copyright atau tidak. Tapi entah karena alasan apa, saat mereka ingin melakukan pengencrotan, Ryuji malah mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk keluar dari kamar hotel. Tiba-tiba perut mereka mules karena obat pencuci mulut dari Onizuka. Tapi menurut Ryuji ini adalah pengalaman tak terlupakan yang pernah ia alami.
Keesokan harinya, Onizuka dan Ryuji memutuskan untuk belajar di sekolah SMA Sujiko sebagai murid pindahan. Faktanya, Ayumi dan Mariko bukan mahasiswi dari salah satu sekolah di Tokyo, tapi melainkan guru dari SMA Sujiko. Pertemuan mereka berempat pun membuat suasana ruang guru mendadak ribut, dan tiba-tiba salah satu murid memberitahukan jika ada sekelompok berandalan yang datang ke sekolahan mereka. Ternyata mereka adalah para berandalan yang dihajar oleh Onizuka dan Ryuji, dan sudah bisa dipastikan jika maksud kedatangan mereka adalah untuk menuntut balas kepada Onibaku. Dan hari pertama Onizuka dan Ryuji di sekolahan Sujiko diawali dengan perkelahian. Saat Onizuka mengira perkelahian telah selesai, tiba-tiba si bos menyerang mereka menggunakan tongkat dari belakang. Mereka pun menang dengan jurus Smackdown yang telah dipelajari dari Undertaker dan Ken. Setelah pertarungan berakhir, para murid pun lari kocar-kacir saat melihat ganasnya Onizuka dan Ryuji. Dari sanalah para guru dan murid mengetahui jika Onizuka dan Ryuji adalah Onibaku yang sangat ditakuti dan disegani di kalangan geng berandalan. Mereka berdua pun kembali dirawat oleh Ayumi dan Mariko. Di sini, Ayumi berjanji jika dirinya tidak akan membiarkan Onizuka dan Ryuji dikeluarkan dari sekolahan karena mereka telah menjadi muridnya. Ternyata Ayumi juga dikenal dengan Great Teacher Ayumi. Kemungkinan besar Onizuka mengambil nama Great Teacher Onizuka dari si Ayumi. Onibaku ga Tsujiko ni. Sementara itu, di kafe Nagisa, tampak dua siswa berandalan yang sedang membicarakan mengenai Onibaku yang pindah ke sekolahan Sujiko dengan memperlihatkan Onizuka dan Ryuji yang telah masuk ke kelas barunya. Dan saat jam istirahat, seperti biasa, mereka melakukan ritual bakar udut di sekolahannya. Tiba-tiba, datanglah dua siswa berandalan yang bernama Makoto dan Sukai. Terjadilah tatap-tatapan di antara mereka, seolah-olah ingin menantang Onizuka dan Ryuji. Ternyata mereka hanya ingin menyalakan udut Onizuka dan Ryuji, dan mereka juga fans berat dari Onibaku. Tak berselang lama, datanglah seorang siswi yang bernama Ito. Ia berkata jika Onizuka dan Ryuji sangat culun dan tidak pantas menjadi seorang preman. Tidak ingin masalah menjadi runyam, Sukai pun langsung mengusir Ito. Setelah Ito pergi, Makoto dan Sukai memperlihatkan sebuah majalah yang memberitakan festival sekolah elit yang beritanya sedang hangat di kalangan sekolahan Jepang. Bukan hanya itu, Makoto juga telah mempersiapkan tiket untuk mereka. Tapi dengan satu syarat, Makoto dan Sukai harus diizinkan bergabung di geng Onibaku. Karena ini adalah tujuan utama Onizuka dan Ryuji, mereka pun menerima Makoto dan Sukai. Sementara itu, kepala sekolah menugaskan Ayumi dan Mariko untuk mengawasi Onizuka dan Ryuji. Ia juga memberitahukan jika besok ada guru BK baru yang akan mengajar di sekolahan Sujiko. Shin pun pindah ke kafe Nagisa. Tampak di sana ada dua berandalan yang sedang nongkrong santuy, dan tak lama kemudian masuklah para siswa SMA yang membicarakan kepopuleran nama Onibaku. Mendengar hal itu, kedua siswa berandalan pun mencari gara-gara dan menghajar para siswa sampai babak belur. Keesokan harinya, sampailah Onizuka CS ke festival SMA Elis. Ternyata para siswi di sana akan memberikan keperawanan mereka pada pria yang mereka sukai di festival ini.
Dan inilah puncak festival yang diberi nama acara Mak Comblang. Tampak di sana, para siswa jomblo harus bertarung demi mendapatkan tiket yang telah sisa selembar. Dan ternyata Makoto juga telah menyiapkan 2 tiket itu untuk Onizuka dan Ryuji. Saat pemilihan, ternyata Onizuka dan Ryuji memilih gadis yang sama yang bernama Aina. Dan Aina justru memilih Onizuka yang membuat hati Ryuji tercabik-cabik. Untuk menghibur Ryuji yang gagal mendapatkan serabi dari Aina, Sukai pun memberitahukan jika hari ini ada guru cantik yang bernama Minamino yang akan mengajar di kelas mereka. Sementara itu, di SMA Elis, Aina telah ditunggu oleh Onizuka yang akan mengantarnya pulang. Tapi saat mereka ingin jalan, tiba-tiba datanglah seorang pria kekar yang menghadang mereka dan menyeret Onizuka sampai ke dalam kelas. Bagongnya, pria inilah yang bernama Minamino yang ditunggu-tunggu oleh Ryuji. Lagi-lagi, Ryuji harus gagal mendapatkan seorang pacar. Minamino ini mempunyai sifat yang keras dan ia tidak segan-segan untuk memukul muridnya. Bisa dibilang Minamino ini adalah guru killer dan ia juga memberitahukan agar besok para murid datang dengan pakaian dan gaya rambut yang rapi. Seusai pulang sekolah, Onizuka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Aina agar kutukan masa lajangnya berakhir. Dan saat ingin melakukan pengencerotan, tiba-tiba Onizuka mendengar suara bayi. Faktanya, Aina telah mempunyai anak. Mengetahui hal itu, Onizuka pun memutuskan untuk pulang. Tapi orang tua Aina keburu pulang dan saat mengetahui anaknya ditolak mentah-mentah oleh Onizuka, ayah Aina langsung marah dan mengejar Onizuka dengan katana. Ya, it's nice. Keesokan harinya, beberapa murid digeledah tasnya oleh Minamino termasuk Onizuka dan Ryuji. Naasnya, salah satu murid ketahuan membawa majalah porno dan langsung dihukum oleh Minamino yang sangat arogan. Tibalah giliran Sukai. Ternyata Sukai membawa foto itu yang disimpan di dompetnya. Tanpa tahu apa kesalahannya, Minamino langsung menampar Sukai. Melihat temannya disakiti, Onizuka pun langsung memaki Minamito. Karena marah, Minamito pun menyuruh para siswa lain untuk mengunduli rambut mereka. Karena sudah tidak tahan dengan ocehan dan kelakuan dari Minamito, Onizuka pun mengajak Ryuji untuk memberi pelajaran kepada si guru killer dengan jurus smackdown mereka. Melihat kejadian itu, kepala sekolah yang tidak tahu asal-muasal masalah langsung mengeluarkan statement. Ia berkata jika Onizuka dan Ryuji akan dikeluarkan dari sekolahan, tapi keputusan kepala sekolah ditentang oleh Sukai, Ayumi, dan Mariko.
Ayumi mengatakan jika ia melihat semua kejadiannya dari awal dan Minamino lah yang bersalah. Ia juga berkata jika ucapan dan kelakuan dari Minamino tidak mencerminkan sebagai seorang guru dan jika mereka dikeluarkan, ia juga akan mengundurkan diri. Begitu juga dengan Mariko. Tidak hanya itu, para murid juga sangat mendukung aksi dari guru mereka, termasuk siswa yang satu ini. Saat pulang sekolah, Sukai dan Ito mampir ke kafe Nagisa. Di sana, mereka diganggu oleh para berandalan. Sukai yang tidak ingin harga dirinya turun di mata Ito memutuskan untuk berkelahi dengan para berandalan. Ayo, Eikiたちに知らせないと。余計なことすんな。俺だって不良の端くれなんだよ。Sementara itu, Onitsuka CS dikagetkan dengan kedatangan salah satu murid yang memberitahukan jika Sukai dipukuli oleh para berandalan. Shin pun kembali ke kafe Nagisa. Ito yang melihat Sukai telah babak belur menyuruh Sukai untuk bilang ke para berandalan jika ia adalah teman dari Onibaku. Tapi Sukai tidak ingin mengatakannya. Ito yang sudah tidak tahan melihat Sukai yang telah bonyok pun berteriak dan mengatakan jika mereka adalah teman dari Onibaku. Sontak para berandalan langsung menghentikan kebrutalan mereka dan langsung meminta maaf kepada Sukai. Mereka juga menyogok Sukai agar tidak memberitahukan masalah ini kepada Onitsuka dan Ryuji. Di sini kita bisa lihat jika nama Onibaku bukan kaleng-kaleng. Jadi keingat film ini apa? Preman pensiun ya. Pas Kiranti itu bilang ke Kak Odang jika ia adalah anak dari Kang Bahar. Itu keren tuh, scene paling epic. Saya coba tayangin sedikit ya buat teman-teman biar kita bisa bernostalgia sebentar, moga aja nggak kena CR, oke? Teh, kenal Kang Mus? Kenal? Kenal di mana? Dia keluarga saya. Teh anaknya siapa? Bahar. Maaf Teh, saya nggak tahu kalau Teh anak Kang Bahar. Akang kenal Kang Bahar? Dia legenda. Oke, lanjut. Saat para berandalan kabur karena nama besar Onibaku, tiba-tiba datanglah kedua berandalan yang tadi. Rupanya mereka mendengar teriakan dari Ito dan menghajar Sukai lebih parah lagi dari sebelumnya. Sampailah Onitsuka CS. Ito yang merasa jika gara-gara nama Onibaku lah Sukai menjadi babak belur, langsung memarahi Onitsuka dan Ryuji. Ternyata sebelum pergi, kedua berandalan itu telah menulis nama mereka di lapangan terbuka untuk menyatakan perang kepada Onibaku dan ceritanya pun bersambung. 鎌倉の狂犬